Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar buat teman-teman semua, khususnya teman-teman semua di kelas 5, karena pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas soal penilaian akhir tahun atau PAT, muatan pelajaran tema 6. Bagi teman-teman semua yang belum menonton video yang lainnya, yaitu pembahasan soal matematika, PAI, ataupun tema yang lainnya, nanti silakan teman-teman semua cek di deskripsi, itu linknya ada di sana semua ya. Oke, sekarang kita langsung saja ke pembahasan soalnya. Namun sebelum itu, jangan lupa teman-teman semua di-share video ini sebanyak mungkin agar yang lain bisa ikut belajar di channel YouTube Haiginsing. Oke, bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Jadi teks ini, bacaan ini untuk soal nomor 1 dan nomor 2. Kita baca, menjaga suhu yang nyaman di rumah bisa dengan mengurangi perpindahan panas dari luar ke dalam bangunan. Dan begitu pula sebaliknya. Sebisa mungkin kita harus bisa menahan perpindahan suhu dingin dari dalam keluar rumah, keluar bangunan. Kita dapat menggunakan pelapis yang berfungsi sebagai insulasi panas atau proses yang digunakan untuk mengurangi laju perpindahan kalor yang berasal dari konveksi, konduksi, atau radiasi. Oke, sekarang kita baca soal nomor 1. Kata-kata kunci yang tepat pada teks di atas adalah titik-titik. Nah, dari bacaan ini, kata kuncinya menurut teman-teman apa? Kata kunci itu biasanya banyak muncul ya. Jadi tidak hanya satu kata munculnya. Jadi ada beberapa kata yang sama. Itu biasanya adalah kata kunci. Nah, kita lihat ke sini, panas dan bangunan. Bangunan di sini hanya ada satu. Ya, hanya ada satu. Ya, jadi kemungkinan bangunan ini bukan kata kuncinya. Kalau panas, oke. Sekarang di sini menjelaskan tentang suhu. Suhu itu ya antara panas dan dingin. Ya, berarti di sini panas juga ada. Ya, kemudian juga di kalimat selanjutnya juga ada. Ya, ini panas. Jadi tidak hanya ada satu kata, tetapi ada dua kata atau lebih. Nah, berarti bangunannya hanya ada satu kata ya. Ini berarti bukan kata kunci. Bangunan ini bukan kata kunci ya. Karena di sini lebih jelasnya itu adalah menjelaskan tentang suhu ya. Suhu itu antara panas dan dingin. Oke, sekarang kita cek yang B, suhu dan kalor. Apakah di sini ada kata kalor? Kalor itu jangan sampai teman-teman tidak tahu ya. Kalor itu sama saja dengan panas. Jadi apa namanya itu? Sinonim dari panas. Ya, sinonim dari panas itu ya kalor. Ya, atau persamaan dari panas itu kalor. Nah, jadi di sini suhu ini kita bisa menjadikan suhu ini sebagai kata kunci karena di sini menjelaskan tentang suhu, baik itu suhu di dalam rumah, suhu di luar ruangan ataupun di luarnya. Ya, berarti oke, suhu ini termasuk ke dalam kata kunci. Kalor, kalor itu panas. Tadi di jawaban A panas termasuk ke dalam kata kunci karena lebih dari satu. Ya, berarti jawabannya jelas yang B, benar. Ya, suhu dan kalor kata kuncinya. Jadi, teman-teman cari saja di mana dalam bacaan tersebut tidak hanya muncul satu kata, tapi ada beberapa kata yang selanjutnya yang sama muncul. Nah, sedangkan di sini kan suhu menjelaskan secara intinya. Nah, ini ada dua kata ya, suhu tuh ya. Nah, kemudian panas ini juga ada, bukan hanya satu ya, ada dua. Jadi seperti itu cara membedakan ya, atau cara menemukan kata kunci. Oke, sekarang kita lanjut ya ke soal nomor 2.
Kalimat tanya yang tepat untuk teks di atas adalah, oke, setelah kita baca tadi, ini bacaan ini, kira-kira menurut teman-teman ini kalimat tanya yang tepat sesuai bacaan tadi apa? Kita cek yang A ya. Bagaimana cara mengurangi perpindahan panas ke dalam ruangan? Di sini ada tidak cara untuk menjelaskan mengurangi perpindahan panas ke dalam ruangan? Nah, di sini dijelaskan bisa dengan mengurangi perpindahan panas dari luar ke dalam bangunan dan begitu juga sebaliknya. Sebisa mungkin kita harus bisa menahan perpindahan suhu dingin dari dalam keluar bangunan. Ya. Kita menggunakan pelapis. Nah, ini caranya. Ya, caranya dengan apa? Menggunakan pelapis. Nah, berarti pertanyaan yang A jawabannya ada di sini. Berarti yang A ini sesuai karena di sini dijelaskan tentang cara mengurangi perpindahan panas ke dalam ruangan ataupun sebaliknya. Ya. Nah, oke, sekarang kita cek yang B dulu ya. Mengapa suhu ruangan menjadi panas? Nah, di sini tidak ada yang menjelaskan tentang alasan suhu ruangan menjadi panas ya, tidak ada. Nah, kita cek yang C, apa itu konduksi? Nah, di sini tidak menjelaskan tentang konduksi itu apa. Ya, di sini hanya menjelaskan bahwa panas itu berasal dari konveksi, konduksi atau radiasi. Ya, tidak dijelaskan tentang artinya. Yang D, mengapa bisa terjadi radiasi? Di sini juga tidak dijelaskan tentang alasan kenapa terjadinya radiasi, tidak ada. Berarti yang tepat adalah yang A jawabannya ya. Tentang cara mengurangi perpindahan panas atau perpindahan suhu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Kata-kata yang penting dan sering muncul di dalam sebuah teks disebut titik-titik. Nah, tadi sudah dijelaskan di soal nomor 1 ya. Itu jawabannya adalah kata kunci ya. Ya, kata kunci itu tidak hanya muncul satu kali, tetapi sering muncul. Ya, sebagaimana tadi yang dijelaskan di soal nomor 1 ya. Sering muncul, entah itu ada 2 atau 3 atau lebih ya. Jadi sering muncul. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 4. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan penyebab atau alasan. Nah, ini kata kuncinya. Terjadi peristiwa dalam teks adalah titik-titik. Nah, sudah jelas ya. Ketika kita menanyakan penyebab atau alasan, itu ditanya apa? Mengapa? Nah, berarti jawabannya adalah D. Ya, D. Kalau apa ini bukan untuk menanyakan penyebab atau alasan ya. Kapan? Ini kata waktu, kata tanya waktu ya. Bagaimana? Ini untuk menanyakan keadaan. Nah, paham ya sampai sini ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan sumber energi panas. Kalimat tanya yang sesuai untuk pernyataan tersebut adalah titik-titik. Oke, berarti ini kan ada kalimat ya. Nah, kira-kira pertanyaan yang tepat sesuai dengan kalimat ini apa? Bagaimana cara mengetahui sumber energi panas? Nah, ini bukan menjelaskan tentang cara mengetahui sumber energi panas ya. Di sini tentang pengertian ya, kalau tidak salah ini pengertian atau definisi. Ini adalah definisi atau pengertian. Oke, sekarang kita cek yang B. Mengapa sumber energi panas penting? Nah, di sini juga tidak menjelaskan tentang pentingnya sumber energi panas. Ya, kita cek yang C. Apa yang dimaksud sumber energi panas? Nah, ini jawaban yang tepatnya. Apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Berarti yang ditanyakan adalah definisi atau pengertiannya. Nah, di sini dijelaskan kalau ada kata adalah dalam suatu kalimat atau merupakan, ya, itu adalah dipastikan pengertian atau definisi. Berarti jawabannya tepat yang C. Nah, ya. Oke, lanjut nomor berikutnya nomor 6. Sumber energi panas terbesar di bumi adalah titik-titik. Jelas, jawabannya adalah matahari. Ini adalah sumber energi panas terbesar di bumi ya. Karena manusia sangat membutuhkan sumber energi matahari ini, baik itu untuk kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya. Ya. Oke, lanjut soal nomor 7. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu secara tepat digunakan secara internasional disebut titik-titik.
Ya, kita sudah tahu pasti ya kalau teman-teman semua lagi sakit, demam, alat yang digunakan adalah termometer. Ya, termometer badan ya. Ada termometer ruangan juga ada. Nah, jadi jawabannya adalah termometer. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 8. Telur ayam yang disinari cahaya lampu bertujuan agar mendapatkan panas. Peristiwa ini termasuk perpindahan kalor secara titik-titik. Nah, kalau teman-teman tahu, di peternakan itu biasanya telur ayam ini tidak dirami oleh induknya ya. Kalau di kampung-kampung yang hanya ayamnya segelintir itu biasanya dirami. Ya, dirami itu diduduki sama induknya. Nah, tetapi kalau biasanya di peternakan ayam yang ayamnya begitu banyak, agar telur ayam menetas ini biasanya disinari oleh cahaya lampu. Tujuannya agar apa? Mendapatkan panas, kemudian menetas ayam tersebut. Nah, itu adalah perpindahan panas secara apa? Secara radiasi. Nah, jadi jawabannya adalah A, radiasi. Perpindahan kalor ini adalah perpindahan panas ya. Nah, jadi secara radiasi. Radiasi itu bisa dari lampu, dari cahaya televisi atau cahaya apa, kemudian juga dari matahari, itu adalah radiasi ya. Nah, kalau isolasi apa? Isolasi ini ya untuk yang kemarin ya. Isolasi ini istilah digunakan untuk istirahat agar terhindar dari virus atau apa, menyendiri ya isolasi itu. Nah, kalau konduksi apa konduksi? Konduksi itu adalah perpindahan kalor atau perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantaranya. Contohnya apa, Pak? Contohnya perpindahan kalor secara konduksi ini ya benda yang terbuat dari logam kemudian akan terasa panas jika yang ujungnya dipanaskan. Contoh misalkan konduksi ini teman-teman memanaskan ujung sendok. Ya, nanti ujung sendok yang teman-teman pegang ini akan terasa panas. Nah, itu namanya perpindahan panas secara konduksi. Atau knalpot ketika motor dinyalakan, awalnya kan dingin ya, tidak panas ya. Kemudian setelah dinyalakan beberapa kilometer, lama-lama akan hangat atau panas knalpot. Nah, ini konduksi. Atau juga tutup panci ketika teman-teman semua memanaskan atau memasak apa saja, tutup panci yang ada di atas ini lama-kelamaan akan panas. Nah, karena perpindahan panas secara konduksi ya. Nah, kalau konveksi apa sih, Pak? Konveksi ini adalah perpindahan panas atau perpindahan kalor tanpa disertai ya, kalau ini disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Kalau konduksi tanpa disertai, kalau ini disertai ya. Nah, contohnya apa konveksi? Teman-teman pasti sudah tahu ya dari Bapak Ibu gurunya. Konveksi ini ya contohnya gerakan naik turun air yang dipanaskan. Ketika teman-teman semua memasak air, itu ketika mendidih, air akan naik turun. Nah, itu adalah konveksi. Kemudian juga ada lagi terjadinya angin darat dan angin laut. Itu adalah peristiwa perpindahan panas secara konveksi. Kemudian ada lagi gerakan balon udara. Ya, ini adalah perpindahan panas secara konveksi. Balon udara kan biasanya dipanaskan supaya bisa terbang ya. Nah, itu adalah tentang pengertian atau perbedaan radiasi itu apa, konduksi itu apa, konveksi itu apa ya. Oke, paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 9. Udin ingin mengangkat kue yang sudah selesai dipanggang dari dalam oven. Untuk menghambat kalor dari loyang, Udin sebaiknya menggunakan titik-titik. Nah, jadi si Udin ini mengangkat kue yang sudah selesai dipanggang dari oven. Nah, pasti panas tuh ovennya atau loyangnya. Nah, supaya bisa menghambat atau supaya tidak panas, ya supaya si Udin ini ketika ngambil loyangnya tidak panas, otomatis menggunakan penghambat apa? Atau menggunakan apa? Berbahan yang tidak menghantarkan listrik atau tidak menghantarkan panas. Ya, bukan konduktor. Nah, kalau aluminium ini kan konduktor menghantarkan panas. Ya, aluminium. Kemudian juga besi, ini juga menghantarkan panas, konduktor. Kertas. Nah, kalau kertas kan apa namanya itu? Bisa sih menggunakan kertas akan tetapi kalau kertas masih terasa panas. Kenapa? Karena tipis.
Jadi bahan yang digunakan oleh Udin untuk menghambat kalor atau tidak terkena panas dari loyang atau dari panci atau dari oven ya, menggunakan kain lap. Nah, ya, ini bahan yang tidak menghantarkan panas atau isolator ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 10. Salah satu contoh kegiatan yang dilakukan untuk mempercepat perpindahan kalor adalah titik-titik. Nah, di sini ada contohnya, kira-kira yang tepat untuk mempercepat perpindahan kalori yang mana? Kita cek yang A, melapisi besi dengan sesuatu berbahan karet. Ya, sudah jelas tadi ya. Ini kalau bahan karet ini adalah isolator. Artinya apa? Isolator ini menghambat. Ya, menghambat panas. Jadi kalau melapisi besi dengan karet bukan untuk mempercepat, akan tetapi malah menghambat. Sedangkan yang ditanyakannya adalah untuk mempercepat panas. Nah, ya. Jadi karet ini adalah untuk menghambat bukan untuk mempercepat. Berarti yang A salah ya. Kita cek yang B, mengambil loyang dengan hati-hati. Ini juga termasuk ke dalam isolator ya. Nah, ini menghambat bukan untuk mempercepat perpindahan kalor atau panas bukan ya. Kita cek yang C, membungkus daging ayam yang dingin dipanggang dengan aluminium foil. Nah, ini yang tepat. Ketika teman-teman semua ingin daging ayam itu cepat panas, maka daging ayamnya dibungkus dengan aluminium foil. Nah, ini menghantarkan panas konduktor. Bahan yang mengandung aluminium ya, itu akan cepat menghantarkan panas atau bahan konduktor istilahnya ya. Nah, kalau yang D, mengurangi jumlah kayu pada tungku ya, jelas ini akan menghambat ya, akan menghambat bukan untuk mempercepat. Berarti jawabannya yang jelas adalah yang C, membungkus ayam dengan aluminium foil. Ini jawabannya. Oke, lanjut ke soal nomor 11. Berikut ini yang bukan hak siswa di sekolah, yaitu titik-titik. Bukan hak siswa di sekolah. Nah, yang ditanyakan adalah bukan hak siswa. Kita cek yang A, mendapatkan perhatian dari guru. Ini adalah termasuk hak. Ya, termasuk hak siswa di sekolah. Semua siswa ini berhak mendapatkan perhatian dari guru, bukan hanya satu siswa saja. Berarti jawabannya bukan ini ya. Kita cek yang B, mengikuti pelajaran dan mendapat pengajaran. Ini juga hak. Ya, hak siswa di sekolah. Nah, yang ditanyakan adalah yang bukan. Berarti bukan yang ini jawabannya, bukan yang B. Kita cek yang C, mengikuti pemilihan atau dipilih menjadi ketua kelas. Ini juga termasuk ke dalam hak. Ya. Jadi jawabannya bukan yang ini ya, karena yang ditanyakan adalah yang bukan hak siswa. D, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Nah, ini kewajiban, bukan hak. Berarti jawabannya ini. Ya, bukan hak siswa di sekolah. Karena ini termasuk kewajiban atau tanggung jawab juga masuk ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya nomor 12. Berikut ini kewajiban yang harus dilakukan oleh warga negara. Nah, kata kuncinya kewajiban yang harus dilakukan oleh warga negara. A, menjaga kebersihan fasilitas umum. Betul. Ini adalah kewajiban, sesuatu yang berkaitan untuk menjaga, baik itu menjaga rumah, itu warga rumah ya. Kalau di sekolah menjaga kebersihan sekolah itu adalah warga sekolah. Nah, kalau fasilitas umum ya warga negara semua. Nah, berarti benar ya. Kita cek yang B, menggunakan fasilitas. Kalau menggunakan ini bukan kewajiban, akan tetapi masuk ke dalam hak ya. Kita cek yang C, berpendapat di depan orang banyak. Ini juga adalah hak siswa atau hak orang ya, hak orang bukan kewajiban. Berarti bukan yang C. Kita cek yang D, menganut agama dan melaksanakan agama. Ini juga termasuk ke dalam bukan kewajiban ya. Kalau ini ya urusannya dengan agama ya, dengan Tuhan, bukan dengan sebagai warga negara, bukan. Berarti jawabannya adalah yang A, menjaga kebersihan fasilitas umum. Ini kewajiban warga negara. Oke, lanjut nomor 13. Keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang lain, disebut titik-titik. Nah, menerima akibat dari perbuatan. Nah, ketika melakukan apa saja, ya pasti akan ada akibatnya.
Nah, itu namanya apa? Tanggung jawab. Nah, ya, tanggung jawab. Jadi teman-teman semua di kelas 5 harus bisa tahu, harus bisa membedakan pengertian dari kewajiban, ya, pengertian hak, pengertian tanggung jawab. Nah, nanti ketika menjawab soal seperti ini teman-teman bisa ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 14. Edo membeli minuman kemasan di kantin. Tanggung jawab Edo setelah menghabiskan minuman tersebut adalah titik-titik. Nah, di sini yang ditanyakan adalah tanggung jawab Edo setelah menghabiskan minuman. Ya jelas ketika sudah menghabiskan minuman, kalau minuman itu menggunakan plastik atau menggunakan bungkus apa saja, ya atau kaleng atau aqua atau apa saja, maka tanggung jawabnya adalah membuangnya ke dalam sampah. Ya, ke tempat sampah. Berarti jawabannya adalah C ya. Oke, paham ya sampai sini ya? Kalau menyimpan di laci meja ya jelas salah ya. Ini perbuatan salah kalau menyimpan sampah bekas minuman di laci meja salah. Yang B meminta teman untuk membuangnya juga salah. Yang jelas yang minumnya sedo masa nyuruh ke orang lainnya ya harus dibuang sendiri ya. D meletakkan di pojok ruangan juga salah. Berarti sudah jelas yang C ya, membuang ke tempat sampah. Oke, lanjut soal nomor 15. Berikut ini yang bukan akibat jika tanggung jawab tidak dilaksanakan dengan baik, yaitu titik-titik. Yang bukan akibat jika tanggung jawab dilakukan dengan baik. Oke, yang ditanyakan adalah bukan yang tidak termasuk berarti ya. A dihargai serta mendapat penghargaan dari guru. Oke, ini masuk tidak? Iya, ini termasuk ke dalam bukan akibat dari tanggung jawab yang tidak dilaksanakan. Seharusnya kalau akibat jika tidak dilaksanakan kan harusnya mendapat hukuman, bukan malah mendapatkan penghargaan. Berarti sudah jelas jawabannya ini ya. Karena yang ditanyakan adalah yang bukan akibat dari tanggung jawab tidak dilaksanakan. Nah, ya, berarti jawabannya adalah yang A. Ya. Kalau mendapatkan penghargaan ini ketika kita justru melaksanakan tanggung jawab. Ya, yang ditanyakan adalah yang bukan termasuk jika tanggung jawab tidak dilaksanakan. Oke, lanjut soal nomor 16. Berikut ini contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam. Titik-titik. Oke. Kita cek yang A. Pedagang menjual dagangannya. Ini bukan dengan alam ya. Dagangan ya bukan alam. Yang B. Petani menanam padi di sawah. Nah, ini jawabannya. Interaksi manusia dengan lingkungan alam. Ini manusia, petani itu kan manusia. Alamnya mana? Sawah. Ya, ini alam. Kalau yang C, nelayan memperbaiki jala. Nah, ini salah. Kalau jawabannya nelayan mencari ikan di laut. Nah, itu benar. Tapi kalau nelayan memperbaiki jala, salah. Ya, ini bukan interaksi manusia dengan lingkungannya. Yang D, supir mengendarai mobil. Ini juga bukan. Berarti sudah jelas jawabannya yang B. Petani menanam padi di sawah. Oke, lanjut nomor 17. Contoh interaksi manusia dengan alam di sekitar aliran sungai yang berdampak positif. Jadi interaksi manusia dengan aliran sungai yang dampaknya positif. Kita cek yang A, membuang limbah pabrik ke sungai. Ini negatif ya, salah. Yang ditanyakan adalah yang dampaknya positif. Memancing ikan di sungai. Nah, memancing ikan di sungai. Oke, kita simpan dulu. Ini benar ya. Kalau memancing benar, kalau misalkan menggunakan setrum salah itu ya. Kalau di sini kan katanya kalimatnya memancing ikan di sungai. Kalau dipakai apa namanya itu yang racun ikan itu apa namanya itu portas ya, itu salah juga ya. Tapi kalau memancing ikan di sungai, oke, kita simpan dulu ya. Kita cek yang C, menebang tanaman di sepanjang aliran sungai. Ini juga salah. Seharusnya biarkan, jangan ditebang ya. Karena apa? Satu, fungsinya adalah untuk bisa untuk menahan apa namanya itu tanggul ya, supaya kuat. Nah, ya. Kita cek yang D, membuang sampah sembarangan. Ini juga salah. Jawabannya yang tepat adalah yang B.
memancing ikan di sungai. Ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 18. Contoh interaksi manusia dengan lingkungannya yang dapat menimbulkan dampak kurang baik. Jadi di sini kebalikan tadi nomor 17. Ini dampak kurang baik. Oke, kita cek yang A. Menebang pohon dengan sistem tebang pilih. Ini dampaknya baik, ini bukan tidak baik ya. Pak, kan ditebang, Pak. Nah, kalau menebang pohon secara keseluruhan itu tidak baik. Kalau menebang pohon dengan sistem tebang pilih, artinya apa tebang pilih? Mana pohon yang manfaat, jangan ditebang. Mana pohon yang tidak bermanfaat, nah itu yang ditebang. Nah, itu namanya adalah sistem tebang pilih. Berarti bukan ini jawabannya ya. Bukan ini jawabannya. Karena yang ditanyakan adalah dampak kurang baik. Kalau ini kan baik ya. Kita cek yang B, membuang sampah sembarangan. Nah, ini termasuk ke dalam dampak kurang baik. Ya, ini kan membuang sampah sembarangan. Ya, jelas dampaknya kurang baik. Apa dampaknya? Nah, contohnya banjir atau tanah menjadi tidak subur. Ya, jadi sudah jelas jawabannya adalah B ya. Tapi kita cek dulu yang C, mengambil hasil laut dengan jala tradisional. Ini juga menggunakan dampak baik ya. Ini dampak baik. Kalau menggunakan pukat harimau itu nah jelas salah. Kalau mengambil ikan, menangkap ikan dengan jala tradisional berarti itu kan jalanya jala yang biasa, bukan menggunakan pukat harimau. Kalau pukat harimau itu jelas dilarang. Kalau jala tradisional ini dampaknya ya baik ya. Selain menjaga ekosistem laut, ikan juga tidak akan kena semua ya. Oke, berarti ini bukan jawabannya ya. Kita cek yang D, menggunakan tanah untuk bercocok tanam. Ini juga dampak yang baik ya. Jadi dampak yang kurang baik itu adalah yang B, jelas ya. Membuang sampah sembarangan. Oke, lanjut nomor 19. Akibat yang ditimbulkan jika nelayan menggunakan pukat harimau. Nah, tadi sudah dijelaskan ya di nomor 18. Pukat harimau untuk menangkap ikan di laut. Jadi pukat harimau ini dilarang ya, dilarang dalam negara kita. Karena apa? Karena akan mengancam ekosistem yang ada di laut. Ya, jadi jawabannya jelas ini adalah rusaknya terumbu karang. Ya, rusaknya terumbu karang, makanya dilarang kalau teman-teman semua atau nelayan menggunakan pukat harimau. Ya, kalau yang A, bertambahnya jenis ikan, ya salah ya. Justru akan semakin punah. Ya, karena menggunakan pukat harimau. Ekosistem laut semakin indah, yang juga salah. Justru ekosistem laut akan semakin rusak. Ya, karena menggunakan pukat harimau. Yang D, ikan semakin banyak, ini juga salah. Berarti C, rusaknya terumbu karang, ini benar ya. Lanjut nomor 20. Berikut yang bukan permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat adalah titik-titik. Bukan masalah sosial. Oke. Kita cek yang A, sungai yang bersih. Nah, ini bukan permasalahan. Ya, sudah jelas sungainya bersih ya, ini bukan permasalahan. Berarti sudah jelas jawabannya yang A. Kalau sungai kotor, nah ini permasalahan. Yang ditanyakan yang bukan permasalahan. Ya, ini bukan permasalahan ya yang A ya. Kalau B sampah ya ini jelas permasalahan. Ya. Yang C bangunan liar, ini juga permasalahan. Makanya banyak bangunan-bangunan yang digusur ini karena bermasalah. Ya. D, kemacetan lalu lintas, ini juga masalah. Berarti yang B, C, dan D ini adalah masalah. Sedangkan yang A ini bukan masalah. Sungai yang bersih jawabannya ya. Oke, lanjut nomor 21. Jenis tangga nada yang hanya memakai 5 nada pokok disebut titik-titik. Nah, jadi tidak, kalau do re mi fa sol la si do itu kan 8 ya. Nah, kalau di sini menggunakan tangga nada hanya 5 nada pokok. Nah, itu disebut tangga nada apa? Ya, yaitu pentatonis. Jawabannya adalah B ya. Oke, lanjut nomor 22. Bentuk atau formasi tertentu yang dibuat penari dalam sebuah tarian dinamakan titik-titik. Nah, jadi dalam penari itu kan ada formasi tertentu dalam sebuah tarian. Itu adalah namanya, jelas kalau musik salah ya,
klasik juga salah. Pola lantai. Awas jangan terkecoh dengan yang D, pola tari ya, salah ya. Jawabannya adalah pola lantai. Ya, pola lantai ini ya bentuk atau formasi tertentu dalam sebuah tarian. Ya, namanya pola lantai. Oke, lanjut nomor 23. Gambar yang menceritakan kegiatan orang atau binatang dalam suatu peristiwa. Nah, jadi ketika ada gambar di mana gambar tersebut menceritakan tentang orang, kegiatannya, pekerjaannya, atau juga ada gambar binatang, ya. Nah, itu disebut apa? Gambar cerita atau gambar bercerita, ya. Gambar cerita. Ya. Oke, lanjut nomor 24. Berikut ini yang bukan alat untuk menggambar cerita dengan teknik kering adalah titik-titik. Ya. Nah, kita cek yang A, pensil warna. Ini teknik kering bukan? Ini teknik kering ya. Pensil warna ini termasuk ke dalam teknik kering karena pensil warna ini kan kering ya. Kering. Jadi bisa langsung kering. Nah, kalau krayon juga teknik kering. Ya, teknik kering. Biasanya kalau teknik kering ini apa namanya itu? Yang digunakannya menggunakan kertas. Ya, jadi alat yang digunakan dengan kertas ini pensil warna, krayon, itu berarti kering dia. Nah, kita cek yang C, cat air. Nah, kalau cat air berarti ini teknik basah dan bahan itunya menggunakan entah itu kain, entah itu di dinding, tembok, atau apa saja yang untuk menggambarnya. Berarti cat air ini adalah bukan dengan teknik kering, tetapi teknik basah. Jawabannya jelas yang C, cat air. Kalau spidol ini termasuk teknik kering. Yang ditanyakan adalah yang bukan teknik kering, berarti cat air ya. Ini teknik basah. Oke, paham ya? Kita lanjut soal nomor 25. Tari jaran kepang berasal dari titik-titik. Nah, di sini jaran ya, katanya kata tarian di sini jaran. Ini sudah jelas ya. Ini dari Jawa ini ya. Jawa. Nah, jaran kepang. Nah, jaran goyang ada lagi ya lagu kemarin yang sempat viral. Ya, oke, berarti itu dari Yogyakarta ya. Yogyakarta, Jawa. Ya, Jawa Tengah atau Jawa Timur ini jaran kepang itu. Yogyakarta ya. Oke, lanjut. Sekarang kita ke soal bagian isian. Oke, isian. Istilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Nomor 26. Kata tanya untuk menanyakan waktu dalam peristiwa yang terjadi dalam teks adalah, jadi untuk menanyakan waktu kita menggunakan kata tanya apa? Kapan? Ya, kapan. Oke, paham ya? Sekarang lanjut nomor 27. Ide pokok dalam suatu bacaan biasanya terdapat pada titik-titik paragraf. Nah, biasanya ide pokok itu terdapat di awal paragraf atau akhir paragraf. Berarti jawabannya awal atau akhir, ya. Oke, lanjut nomor 28. Bagian tubuhmu yang digunakan untuk mendeteksi suhu tubuh adalah titik-titik. Nah, ketika teman-teman semua demam atau panas, ya, ini biasanya termometer ini diletakkan di mana? Iya, benar. Bisa itu di ketiak, bisa itu di mulut, atau bisa juga di telinga. Ya, jadi jawabannya boleh ketiak, boleh mulut, atau telinga boleh. Ya. Oke, lanjut nomor 29. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Jadi jawabannya adalah rendah ya. Oke, nomor 30. Memperoleh penilaian hasil belajar adalah contoh titik-titik seorang siswa. Ini jawabannya adalah hak. Ya, memperoleh hasil penilaian atau memperoleh penilaian hasil belajar. Ya, hak siswa ini. Ya, awas jangan tertukar, bukan kewajiban atau juga bukan tanggung jawab, tetapi kalau memperoleh, nah itu adalah hak. Ya. Oke, paham ya? Nomor 31, sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas dan kewajiban disebut titik-titik.
Nah, ini di ABC tadi juga ada. Jawabannya adalah tanggung jawab. Ya, menyadari dan siap melaksanakan tugas. Tanggung jawab ini ya. Nomor 32, manusia tidak dapat hidup sendiri, karena itu manusia disebut dengan makhluk sosial. Ya, manusia ini disebut makhluk sosial. Artinya apa? Makhluk yang atau makhluk yang diciptakan ya membutuhkan bantuan orang lain atau harus berdampingan. Ya. Jadi makhluk sosial. Nomor 33, petani sedang bercocok tanam merupakan contoh interaksi manusia dengan lingkungan titik-titik. Boleh jawabannya lingkungan alam, boleh jawabannya lingkungan sawah, boleh juga jawabannya lingkungan kebun ya. Oke, jadi ya boleh salah satunya atau boleh tulis semuanya. Oke, nomor 34, krayon dapat digunakan untuk menggambar dengan teknik titik-titik. Nah, tadi di ABC nomor 25 kalau tidak salah atau 26, 24 ya. Ini dijelaskan tadi. Teknik kering ya. Krayon ini teknik kering ya. Nomor 35, nada yang disusun berurutan dari nada rendah sampai ke nada paling tinggi dinamakan titik-titik. Nah, ini jadi nada ini disusun berurutannya dari rendah sampai naik, 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 naik. Nah, ini dinamakan tangga nada. Ya. Oke, paham ya untuk soal isian bagian B. Kita lanjut ke yang terakhir bagian C atau esai ya. 36. Buatlah kalimat menggunakan kata tanya kapan, bagaimana, siapa. Ini bebas ya. Terserah teman-teman mau kalimatnya bagaimana saja ini. Oke, ini contohnya. Ini terserah teman-teman saja, bebas sebetulnya. Ya, kapan? Kapan libur sekolah? Nah, ini contoh kalimatannya menggunakan kata kapan ya. Kita menggunakan bagaimana? Bagaimana kabar kakakmu? Ya, ini contohnya. Kalau teman-teman ada contoh lain ya, silakan tulis. Ya. Sekarang yang terakhir kata tanya siapa? Siapa nama guru olahraga di sekolah? Nah, ini boleh ya. Boleh menggunakan jawaban ini atau terserah teman-teman semua. Kalau teman-teman memiliki jawaban sendiri ya silahkan. Ya. Oke, lanjut nomor 37. Sebutkan 3 cara perpindahan kalor. Nah, kalau suruh menuliskan 3, berarti teman-teman harus menjawabnya 3. Jangan sampai hanya satu ya. Ini akan mengurangi nilainya. Ya. Oke, 1 dengan cara konveksi, yang kedua dengan cara konduksi, yang ketiga dengan cara radiasi. Ini di soal nomor 1 sampai 3 di pilihan ganda tadi ada ya. Jadi kalau teman-teman semua tidak tahu jawaban di esai, lihat di ABC atau di pilihan ganda, pasti ada jawabannya di situ ya. Oke, sekarang kita lanjut nomor 38. Tuliskan 3 contoh kewajiban anak di rumah. Nah, di pilihan ganda juga ada tadi kewajiban anak ya. Nah, sekarang kita jawab. Ini berarti perintahnya 3, berarti jawabannya harus 3, jangan kurang dari 3 ya. 1, kewajiban anak di rumah itu adalah menuruti nasihat orang tua. Yang kedua, menghormati orang tua. Ini wajib. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan rumah. Kalau teman-teman semua mempunyai jawaban yang lain, silakan ya. Tapi jangan sampai kurang dari 3 ya, harus 3. Lebih dari 3 boleh. Oke, lanjut nomor 39. Tuliskan 3 contoh interaksi manusia dengan lingkungannya. Oke, tadi di pilihan ganda juga ada interaksi manusia dengan lingkungannya. Ya. 1 contohnya di nomor berapa tadi itu? Petani menanam padi di sawah. Ini contohnya lingkungan dengan manusia ya, atau manusia dengan lingkungan. 2, nelayan mencari ikan di laut. Dan yang terakhir, masyarakat menanam pohon di pinggir jalan. Nah, ini interaksi manusia dengan lingkungan ya. Oke, paham ya sampai sini ya? Nomor 40, nomor terakhir. Sebutkan 3 alat yang bisa digunakan untuk menggambar teknik kering. Nah, tadi di ABC juga ada, di isian juga ada tadi di bagian B. 1, krayon atau pensil warna dulu boleh. 2, krayon. Yang terakhir, spidol. Ini 3 alat yang bisa digunakan untuk menggambar teknik kering. Paham ya sampai sini ya? Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua.
Jangan lupa share video ini sebanyak mungkin agar yang lain bisa ikut belajar di channel YouTube Baik Insting. Mudah-mudahan teman-teman semua lulus dengan nilai yang bagus. Bukan lulus ya, naik kelas ya. Naik kelas dengan nilai yang bagus, yang tinggi, tidak ada yang di bawah KKM. Apalagi kalau tidak naik kelas ya, jangan sampai. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua nilainya 80, 85, 87, 90, 95, 98, 100 ya. Amin ya rabbal alamin. Salam pembelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.